Tahukah kamu, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam besar pertama di Pulau Jawa yang mengubah jalannya sejarah Nusantara. Berdiri pada akhir abad ke-15, Demak muncul setelah runtuhnya Majapahit dan menjadi simbol bangkitnya kekuatan baru di tanah Jawa. Dipimpin oleh Raden Patah, Demak berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di pesisir utara Jawa. Di balik kejayaan Demak, ada peran besar Wali Songo, 9 ulama yang menyebarkan Islam dengan cara damai. Sunan Kalijaga berdakwah lewat wayang dan seni, Sunan Kudus mengajarkan toleransi, dan Sunan Ampel mendidik para calon pemimpin. Masjid Agung Demak menjadi pusat dakwah dan pemerintahan, simbol persatuan antara ulama dan raja. Tiang Soko Guru yang terkenal melambangkan kebersamaan dan kekuatan persatuan para wali. Kerajaan Demak dan Wali Songo bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang dakwah, budaya, dan sejarah yang jejaknya masih terasa hingga kini. Tahukah kamu, salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia ternyata lahir dari pesantren dan punya misi menjaga bangsa. Dulu, pencaksilat adalah bagian penting di pesantren. Namun, memasuki tahun 80-an, tradisi ini mulai hilang dan terpecah. Para kiai Nadlatul Ulama dan para pendekar pun bergerak, menggagas sebuah wadah untuk menyatukan kekuatan silat dalam satu naungan. Hingga akhirnya, pada 3 Januari 1986, lahirlah Pagar Nusa sebagai pencaksilat resmi Nadlatul Ulama. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Di awal berdiri, berbagai perguruan dengan aliran berbeda harus disatukan dalam satu tujuan yang sama. Nama Pagar Nusa sendiri berarti pelindung bangsa, karena silat di sini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual dan akhlak. Dari pesantren, Pagar Nusa kemudian berkembang pesat hingga menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan ciri khas silat pesantren yang menggabungkan kekuatan, kedisiplinan, dan nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaah. Hingga kini, Pagar Nusa bukan sekadar bela diri, tetapi telah menjadi benteng budaya, agama, dan penjaga bangsa Indonesia. Bayangkan sebuah negeri yang bukan hanya kaya alam, tetapi juga kaya karakter manusia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap suku membawa cerita, nilai, dan cara hidup yang berbeda. Di balik spiritualitas terasa hidup dalam setiap upacara. Tradisi dan doa menjadi bagian dari keseharian yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan keyakinan. Dari Madura, kita belajar arti kerja keras, keteguhan, dan semangat. Pantang menyerah membentuk karakter yang dikenal kuat dan tahan uji. Suku Sasak dikenal ramah kepada pendatang, membuat siapapun merasa diterima. Sementara itu, Toraja memikat dunia lewat tradisi unik yang syarat filosofi kehidupan. Kesederhanaan suku Baduy mengajarkan harmoni dengan alam. Hidup tanpa berlebihan justru menjadi kekuatan yang menjaga keseimbangan. Di Nias, keberanian dan ketangguhan menjadi identitas. Budaya mereka menunjukkan bagaimana manusia mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Masyarakat Melayu menjunjung tinggi nilai adat sebagai identitas. Sedangkan suku Banjar dikenal ulet dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Setiap suku membawa keunikan tersendiri. Indonesia bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang keberagaman karakter yang saling melengkapi menjadi satu kisah besar. Pada abad ke-12 Masehi di tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kediri. Dari kerajaan inilah muncul seorang raja yang kelak menjadi legenda sepanjang masa, yaitu Prabu Jayabaya, atau sering disebut Sri Mapanji Jayabaya. Ia memerintah sekitar tahun 1337 m. Masa pemerintahan Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Kediri mencapai masa keemasan. Rakyat hidup makmur, pertanian subur, perdagangan berkembang, dan seni sastra tumbuh pesat. Banyak karya sastra lahir pada masa ini, seperti Kakawin Bharatayuddha, yang disusun oleh Mpu Seda dan dilanjutkan Mpu Panulu. Karya itu menceritakan kisah Mahabharata dalam bahasa Jawa kuno dan menjadi simbol kejayaan budaya Kediri.
Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang memelihara hubungan baik dengan rakyat. Ia menaruh perhatian besar pada hukum, keadilan, dan kesejahteraan. Konon, pada masanya tidak ada rakyat yang kelaparan, dan tidak ada kejahatan yang dibiarkan tanpa keadilan. Sosok spiritual dan ramalan. Selain sebagai raja, Jayabaya juga dikenal sebagai tokoh spiritual. Ia diyakini memiliki mata batin yang tajam dan mampu melihat jauh ke masa depan. Dari sinilah lahir ramalan Jayabaya, Jangka Jayabaya, yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk tembang Jawa. Ramalan itu berisi gambaran tentang masa depan tanah Jawa, mulai dari kejayaan, kehancuran, hingga datangnya penjajah asing. Salah satu ramalannya yang terkenal berbunyi, Jawa akan diperintah oleh bangsa kulit putih, setelah itu diganti oleh bangsa kulit kuning. Pada akhirnya Jawa akan kembali makmur dipimpin oleh bangsanya sendiri. Banyak orang percaya ramalan ini benar adanya, karena sesuai dengan sejarah kedatangan Belanda, bangsa kulit putih, Jepang, bangsa kulit kuning, hingga kemerdekaan Indonesia. Akhir hidup. Menjelang akhir hayatnya, Prabu Jayabaya memilih untuk bertapa dan meninggalkan kemewahan istana. Konon, ia moksa atau menghilang tanpa meninggalkan jasad, menyatu dengan alam semesta. Hingga kini, masyarakat masih percaya bahwa roh Jayabaya tetap menjaga tanah Jawa. Warisan nama Jayabaya tidak hanya hidup di dalam sejarah, tetapi juga dalam budaya masyarakat Jawa. Ramalan-ramalannya terus dibacakan, dijadikan pedoman, bahkan dipercaya masih relevan dengan zaman modern. Ia menjadi simbol raja bijak yang tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga nasib bangsanya di masa depan. Dengan demikian, Prabu Jayabaya bukan sekadar raja besar dari Kediri, tetapi juga tokoh legendaris yang dikenang karena kebijaksanaan, kejayaan pemerintahannya, dan ramalannya yang abadi. Kalian tahu nggak? Ada satu pangeran yang bikin Belanda hampir bangkrut total. Sosok hebat ini lebih sering kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Tapi nama lahir beliau yang sebenarnya adalah Bendara Raden Mas Mustahar. Faktanya, perang yang beliau pimpin adalah perang terbesar di sejarah Nusantara. Belanda sampai kehilangan ribuan tentara dan uang setara triliunan rupiah saat ini. Semua bermula di Yogyakarta, saat makam leluhur beliau diganggu oleh pihak Belanda. Mereka nekat memasang patok jalan persis di atas tanah makam tanpa izin. Bagian paling mengejutkan, beliau pernah menolak tawaran emas untuk menjadi sultan. Beliau justru lebih memilih hidup sederhana dan dekat dengan rakyat jelata. Alasannya karena beliau benci campur tangan Belanda yang merusak moral keraton. Sisi unik lainnya ada pada taktik perang gerilya beliau yang super jenius. Pasukannya bergerak cepat, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam hutan lebat. Dari sini kita belajar, kehormatan dan harga diri jauh lebih mahal daripada jabatan. Kalau kamu hidup di zaman itu, berani ikut berjuang bersamanya. Bayangin, cuma selembar kertas, satu mikrofon sederhana, dan tiba-tiba lahirlah sebuah negara bernama Indonesia. Yap, ini cerita tentang detik-detik sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Malam sebelum proklamasi, beberapa tokoh berkumpul dan mengetik naskah kemerdekaan pakai mesin tik jadul yang bunyinya tak-tak-tak. Yang bikin kaget, teks proklamasi yang mengubah sejarah itu ternyata super pendek. Ngetiknya bahkan mungkin lebih cepat daripada ngetik chat, OTW, dan bendera merah putih pertama. Itu dijahit langsung oleh Fatmawati. Coba bayangin, kalau zaman itu sudah ada grup chat, mungkin pesannya begini. Bro, besok pagi kita merdeka ya, jangan telat. Kalau kamu suka cerita sejarah, tapi versi seru kayak gini, follow ya. Biar kita gali lagi fakta Indonesia lainnya dalam versi Clay Animation. Tahukah kamu, salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajah. Semua bermula dari ajaran setia hati yang diajarkan sejak awal tahun 1900-an di Tanah Jawa. Ajaran ini kemudian diteruskan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo, seorang tokoh dengan visi besar untuk rakyat. Pada tahun 1922 di Madiun, ia mendirikan Setia Hati Pemuda Sport Club yang menjadi cikal bakal PSHT. Namun di masa penjajahan, aktivitas ini sempat dilarang karena dianggap membahayakan kekuasaan Belanda. Nama teratai melambangkan bunga teratai
yang tetap bersih meski tumbuh di tempat yang kotor. Tahun 1948, organisasi ini resmi menjadi PSHT dan ikut membangun Persatuan Pencaksilat Indonesia. PSHT bukan hanya tentang silat, tapi tentang persaudaraan, budi pekerti, dan pengendalian diri. Dari sebuah desa kecil di Madiun, kini PSHT telah menyebar ke seluruh dunia. Di balik gerakan lincah seperti kera, tersimpan sebuah sejarah panjang dari perguruan silat besar yang berasal dari Madiun. Dari kota inilah, tepatnya di Jawa Timur, lahir salah satu perguruan silat yang kemudian dikenal luas di seluruh Indonesia. Kisah ini berawal dari seorang pendekar bernama Raden Totong Kim Darto yang menggabungkan berbagai ilmu, mulai dari silat, kungfu, hingga teknik pernafasan menjadi satu sistem bela diri yang khas. Dari perpaduan inilah, pada tahun 1980, lahirlah IKSPI yang awalnya berkembang secara sederhana di lingkungan terbatas. Namun seiring waktu, dari latihan yang sederhana tersebut, para anggotanya mulai menyebarkan ajaran ini ke berbagai daerah dengan semangat dan dedikasi yang kuat. Tidak hanya berfokus pada bela diri, IKSPI juga menanamkan nilai persaudaraan, pengendalian diri, serta kekuatan batin dalam setiap latihannya. Perkembangannya pun semakin pesat, terutama sejak tahun 1983, hingga akhirnya dikenal luas di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu hal yang membuatnya begitu khas adalah jurus kera dengan gerakan yang cepat, lincah, dan sulit diprediksi oleh lawan. Dan hingga saat ini, IKSPI Kerasakti terus berdiri sebagai simbol kekuatan, persaudaraan, sekaligus warisan bela diri Indonesia yang tetap hidup dari generasi ke generasi.